Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-temanku, semoga kalian selalu bahagia dan lebih bahagia lagi apabila kalian menyaksikan video ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Elinur, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak. Baiklah teman-temanku, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang Raja Cerdas dan Perkasa, disusun oleh Elinur dengan judul Sang Penakluk Raksasa dalam perspektif pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subur sungguh ditanam ubi, ubinya enak dimakan bersama. Ini pantun tentang kisah Nabi. Mari dengarkan dengan seksama. Badan gendut karena banyak makan, lesung pipi sampai tidak kelihatan. Mumpung salam belum saya ucapkan, langsung buka YouTube dan saksikan. Embun datang, bunga menguntung, surya datang, pecahlah pagi. Kuucapkan Assalamualaikum untuk kamu pendengar cerita Nabi. Kisahkan seorang remaja yang tinggal di kota Bethlehem. Remaja cerdas lagi perkasa, dengan perwarakan tidak terlalu tinggi, bermata biru, berambut tidak lebat, berhati suci dan bersih. Beliau sangat ahli dalam melempar dengan ketapel, dan beliau sangat dicintai oleh Bani Israel. Bahkan Allah saja menganugerahi kenabian dan kerajaan, kebaikan dunia maupun akhirat kepadanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah remaja itu? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, mari dengarkan bersama. Dikisahkan seorang remaja yang tinggal di kota Bethlehem. Diceritakan bahwa di sana kaum Bani Israel ditindas oleh musuh mereka yang dipimpin oleh Raja Jalut. Mereka diserang, diambil hartanya, dikeluarkan dari tanah mereka. Lalu para pemuka Bani Israel meminta kepada nabi mereka saat itu agar menunjuk seorang raja bagi mereka untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Begitulah, dengan petunjuk Allah, nabi mereka menunjuk Talut sebagai raja. Allah tidak menyebutkan nama nabi tersebut di dalam Al-Quran, tetapi dikisahkan, barang siapa yang tingginya melebihi tongkat nabi tersebut, maka dia yang akan menjadi raja. Dan ternyata di antara Bani Israel, Talutlah yang tingginya mencapai tinggi tongkat itu. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, "Sungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kalian." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak." Nabi mereka berkata, "Sungguhnya Allah telah memiliki rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." Maka ketika Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, "Sungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Maka siapa di antara kalian meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya kecuali menciduk seciduk tangan, maka ia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya, kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka ketika Talut dan orang-orang beriman yang bersamanya
Setelah menyeberangi sungai itu, Talut dan tentaranya memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan kesabaran atas diri mereka, sehingga hati mereka merasa tentram dan tidak goyah lagi, dan agar dikokohkan pendirian mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Mereka juga memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan kemenangan dalam menghadapi orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, dan Allah mengabulkan permohonan mereka. Al-Kisah, sebelum itu Talut telah mengumumkan kepada Bani Israel, barang siapa yang berhasil membunuh Jalut, maka akan kunikahkan dengan putriku dan akan kulibatkan dalam pemerintahanku. Nabi Daud alaihissalam ikut dalam rombongan tentara Talut. Beliau adalah ahli lempar-melempar dengan ketapel. Ketika beliau tengah berjalan bersama Bani Israel, tiba-tiba ada batu yang berseru, "Wahai Daud, bawalah aku, karena denganku kamu akan dapat membunuh Jalut." Maka Daud alaihissalam pun mengambil batu itu dan juga batu lainnya, sehingga beliau mengantongi 3 buah batu. Ketika tengah menghadapi serangan, muncullah Jalut. Nabi Daud pun tampil ke depan seraya berkata, "Kembalilah, sungguhnya aku tidak ingin membunuhmu." Jalut pun menyahut, "Tapi aku ingin membunuhmu." Maka Daud mengambil 3 batu itu dan meletakkannya di ketapelnya, sehingga ketika batu itu menjadi satu. Lalu ia melontarkan batu itu ke arah Jalut hingga mengenai kepalanya dan pecah, yang menyebabkan bala tentaranya lari terbiri-biri. Dan Allah sajalah yang lebih mengetahui bagaimana Jalut mati di tangan Daud alaihissalam. Akhirnya Talut pun memenuhi janjinya dan menikahkan Daud dengan putrinya serta melibatkannya dalam pemerintahan. Kemudian setelah Talut meninggal dalam peperangan beserta keturunannya di jalan Allah, dan atas kehendak Allah jualah kemudian Daud diangkat menjadi raja. Teman-temanku yang berbahagia dan selalu bahagia, kisah ini telah mengajarkan kita untuk senantiasa memohon pertolongan Allah atas apapun yang kita usahakan dalam kebaikan. Karena hanya Allah saja yang dapat memberikan kita pertolongan dan keberhasilan dalam setiap usaha kita. Pak Topik makan buah lakum perlu dibersih. Kuucapkan dengan wassalamualaikum, jangan lupa terima kasih.